Hari ini, pagi hari ini saya akan bicara satu hal, yaitu bagaimana di dalam Paskah adalah rahasia kuasa kebangkitan. Saudara, ada banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa yang namanya Paskah adalah sesuatu event, dan bukan hanya sebuah event, tapi sebuah peristiwa sejarah yang sangat luar biasa, mengubah hidup banyak orang. Ada amin. Kekristenan adalah bukan hanya sekedar beribadah, datang ke gereja hari Minggu. Kalau itu namanya ritual, itu adalah agamawi. Tetapi saudara harus tahu bahwa Anda sebagai orang Kristen adalah orang Kristen yang berbeda. Amin. Itu sebabnya saya hanya mau ingatkan sama saudara bahwa kekristenan bukan hanya ibadah, tetapi kekristenan adalah bagaimana Anda mengalami kuasa yang dia bawa selama dia hidup. Kuasa yang ada pada Yesus juga ada pada saudara. Bisa katakan amin. Kalau Anda tidak bisa mengalami kuasa seperti yang Yesus berikan kepada saudara, maka kita hanya menjadikan Yesus sebagai orang yang tidak ada dalam hidup kita. Dia adalah orang yang berbeda, terpisah dari diri kita. Tapi kita harus jadikan Kristus menjadi satu dalam hidup kita. Apa yang dia bisa kerjakan, kita bisa kerjakan. Hanya 2 orang yang percaya. Saya kasih tahu saudara, apa yang dia bisa kerjakan, kita bisa kerjakan. Persoalannya adalah ketidakpercayaan kita yang membuat kita merasa apa iya, mana mungkin, jangan gitu, jangan keterlaluan, jangan ekstrim. Itu adalah pemikiran manusia yang membatasi saudara, yang menghambat saudara sehingga kuasa tidak mengalir dalam hidup saudara. Bisa katakan amin? Saudara, itu sebabnya saudara, pemikiranmu yang salah, cara-cara didik yang salah, menjadi orang Kristen yang melihat agama itu sebagai agama, membuat Kristus menjadi tidak bisa bergerak. Saudara, tahukah Yesus pernah tertidur di dalam perahu? Waktu murid-muridnya menyeberang, dan murid-muridnya membiarkan Yesus tertidur karena mereka mungkin, saya tidak tahu, saya nggak berani mengatakan bahwa itu adalah interpretasinya. Tetapi ada kemungkinan mereka berpikir, Yesus ini tukang kayu. Kalau Yesus tukang kayu, dia tahu apa soal laut? Ayo, benar apa enggak? Yesus itu anak tukang kayu kan? Tukang mebel. Papanya punya toko mebel. Yusuf namanya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, murid-murid adalah nelayan. Nelayan adalah expert di bidang apa? Laut. Betul atau enggak? Nah saudara, ketika melihat Yesus, dia berpikir, Yesus hanya tukang kayu, nggak bisa berbuat terlalu banyak. Nah ketika badai melanda di perahu mereka, mereka mencoba untuk menolong diri mereka sendiri. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Tidur. Tapi Yesus tidurnya di buritan, bukan di gereja. Haleluya. Di perahu dia tidur, tidak di gereja. Tapi ada orang tidur di gereja. Puji Tuhan. Nah saudara, dengan baik-baik saudara, kenapa dia tertidur? Karena Yesus dibiarkan. Dan kadang-kadang kita menganggap bahwa kita lebih pintar dari Yesus. Coba bilang sebelah saudara, rasanya itu seperti saya loh, coba bilang gitu. Saudara, tahukah saudara yang dikasih Tuhan, kita merasa bahwa kita lebih pintar dari Yesus, sehingga kita menonaktifkan Yesus. Sampai kita sendiri pada satu titik kita tidak tahu apa yang kita perbuat, baru kita bilang, Yesus engkau membiarkan aku binasa. Kenapa enggak dari tadi ajak Yesus untuk bergerak? Kenapa enggak dari tadi saudara, Anda biarkan Yesus yang mengendalikan perahu itu? Ada banyak orang Kristen, ketika hidup perahu kita digonjang-ganjing, enggak tahu, baru kita bilang, Yesus di mana engkau berada? Yesus bilang, aku ada di dalam hidupmu. Coba bilang sebelah seorang, nggak ngerti kamu, coba bilang gitu. Bahwa Yesus ada dalam hidupmu, Yesus ada dalam diri saya, dia yang ada dalam diri kita lebih besar daripada apa yang ada dalam dunia ini. Artinya kalau dia ada dalam diri kita lebih besar dalam dunia ini, dunia tidak bisa menjawab persoalan, tapi Yesus yang ada dalam diri kita lebih dahsyat dari dunia ini. Jawaban bukan ada pada dunia, tapi ada pada Yesus di dalam diri kita. Bisa katakan amin? Nah karena itu saudara, tanpa kebangkitan Yesus, iman kekristenan kita sia-sia. 1 Korintus. Saya minta Anda punya hati terbuka, telinga yang terbuka, mata untuk membaca firman, dan siapkan hati saudara untuk ditaburi oleh benih firman. 1 Korintus pasal 15. Haleluya. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya ajak saudara mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 14 saja kita baca ya. 1 Korintus 15, 12 sampai 14. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah
pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan. Saudara, kalau Yesus tidak bangkit, Anda datang ke gereja buang waktu. Saya beritahu saudara, kenapa? Kalau dia mati tidak bangkit, maka dia sama dengan pemimpin-pemimpin dunia lainnya yang mati tidak bangkit. Saudara, saya kasih tahu saudara satu hal ya. Saya suka berulang-ulang saya katakan. Saya tidak akan percaya sama Tuhan yang bisa saya ngerti dengan akal saya 100%. Saya ulangi, dengarin ngomongan saya dulu nih ya. Saya tidak akan pernah mau percaya Tuhan yang saya bisa ngerti 100%. Kalau saya bisa ngerti Tuhan 100%, otak saya lebih pintar dari Tuhan. I don't need God because I have my brain. Saya punya otak. Tapi saya akan percaya sama Tuhan yang secara logika sulit untuk bisa saya terima, tapi kenyataannya ada. Tapi kenyataannya saya alami, that is God. Itu Allah yang hidup. Secara logika Anda mungkin kayaknya nggak masuk di akal, but it happens, itu terjadi, dan itu beracara, berkuasa dalam hidup kita, nyata sekali. Dan saya tahu itu Tuhan yang hidup. Yang begini saya mau nyembah. Bisa katakan amin? Yesus bukan Allah yang mati, dia adalah Allah yang hidup. Maka itu saudara Paulus berkata, hai maut, di mana sengatmu? Saudara, kalau Anda hanya sekedar mempercayai Yesus adalah yang mati, makanya Tuhan berkata dalam Lukas pasal 24, hai engkau orang, mengapa cari Yesus di antara orang mati? Pernah baca itu ayatnya? Lukas 24. Haleluya. Lukas 24 ayat yang kelima. Hari ini saya mau ajakkan saudara untuk menjelaskan kepada saudara apa itu rahasia kuasa kebangkitan saudara. Jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa, jadi orang Kristen yang luar biasa. Ada amin saudara? Dalam Lukas pasal 24 dikatakan demikian saudara, ayatnya yang kelima. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Yesus, mencari dia yang hidup? Coba bilang yang hidup. Di antara siapa? Ngapain kamu cari orang hidup di antara orang mati? Lucu saudara kalau Anda cari orang di kuburan, sementara Anda cari orang hidup. Saudara, mengapa kita melihat kekristenan menjadi tidak berdaya dalam hidup kita? Karena kita anggap Yesus tidak hidup. Kita anggap Yesus mati. Kita anggap Yesus tidak bicara sampai sekarang. Dia masih bicara. Dia masih bekerja. Dia masih hidup. Dia masih memperhatikan saudara. Dia masih siap menolong saudara. Itu sebabnya ada pengharapan. Maka Tuhan berkata iman, pengharapan, dan kasih. Anda harus punya iman, Anda harus punya pengharapan. Bisa katakan amin saudara. Dengar baik-baik saudara, jangan jadikan Yesus ban serep. Tahu ban serep? Hah? Di mobil ban serep? Kapan ban serep keluar? Kalau mobilmu sekarang bannya kempes, maka keluarkanlah ban serep. Banyak orang Kristen menjadikan Yesus ban serep. Kalau lagi kefefet, tahu kefefet? Kalau Anda sudah kefefet, Anda udah gak tahu apa yang Anda harus perbuat, then you call your God, Anda berkata Tuhan tolong. Repotnya ban serepnya waktu dibuka, kempes pula. Betul apa enggak? Karena itu saudara, dengar baik-baik saudara, saya mau ajak saudara, jangan jadikan Yesus seperti orang biasa, yang tidak berdaya, yang tidak punya kuasa, yang mati. No, dia tidak mati, dia hidup. Ada amin saudara? Karena itu saudara, kebangkitan Yesus perlu diumumkan, perlu diberitahukan kepada dunia. Kenapa? Mari kita buka Roma. Haleluya. Saya ajak saudara untuk lihat betapa dahsyatnya kebangkitan itu. Saudara, setiap kali Paskah ingat terus kebangkitan Yesus. Karena dia bangkit kita hidup. Karena dia bangkit kita hidup. Kalau dia tidak bangkit kita tetap mati. Ya, Roma pasal 1 ayatnya yang keempat. Atau ayat 2 sampai 4 saya bacakan ya. Roma 1 ayat 2 sampai 4. Injil telah dinyatakannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh apa? Kebangkitannya dari siapa?
antara orang mati bahwa ia adalah siapa? Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Tahukah saudara, Yesus bangkit untuk memperlihatkan dan untuk menyatakan kepada dunia, membuktikan bahwa ia bukan pemimpin agama biasa. Saya ulangi bahwa kebangkitannya itu adalah membuktikan dan announce ke dunia bahwa dia bukan pemimpin agama biasa. Tapi dia adalah anak Allah. Coba bilang, anak Allah. Dia adalah Allah sendiri. Itu sebabnya saudara, kubur tidak bisa menahan dia. Saya mau ingatkan sama saudara, karena itu nanti saya akan jelaskan bahwa kalau Anda punya kuasa kebangkitan, kematian tidak akan pernah menakutkan saudara. Ada banyak orang ketakutan kalau mati. Saudara tahu nggak saudara, ada orang kalau udah mau mati, matanya melotot. Orang yang mati dengan mata melotot, biasanya, nggak selalu, biasanya, dia mati dalam ketakutan. Karena dia melihat ada sesuatu yang menjemput dia, bukannya malaikat Tuhan, tapi ada yang lain, kereta maut. Membuat dia ketakutan, dia mendelik ketakutan. Tapi orang yang mati dalam Tuhan, dia akan tersenyum, dia akan sukacita karena yang menjemput adalah malaikat Tuhan. Mengapa Rasul Paulus sudah sekian tahun melayani Tuhan berkata begini? Yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan apa? Kuasa kebangkitan. Coba bilang mengenal. Sekali lagi mengenal. Yang ku kehendaki, Paulus punya satu kerinduan, satu punya keinginan adalah mengenal Tuhan dan apa? Kuasa kebangkitan. Coba bilang kuasa kebangkitan. Coba bilang mengenal. Kata mengenal ketika saya melihat dalam bahasa aslinya itu adalah ginosko, berarti mengalami. Yang ku kehendaki adalah mengenal Tuhan dan mengalami kuasa kebangkitan itu. Coba bilang alami. Coba bilang sebelah saudara, kau perlu alami. Ada orang bilang sama saya, Pak, coba kalau saya cerita sama saudara gini. Biar saudara, sengaja saya bicara ini supaya ada rasa haus dan lapar. Tapi bukan lapar rohani ini sayangnya nih, yang saya lagi mau ngomong. Sekali waktu saya makan di Seattle, di sebuah restoran. Restoran Itali, pemiliknya adalah orang Malaysia, Chinese Malaysia. Dia dengar kami ngomong bahasa Indonesia. Dia bilang, Bapak dari Indonesia. Loh, kok dia bisa ngomong bahasa Indonesia ini koki? Saya bilang iya, saya orang Malaysia. Terus dia bilang, saya tahu kesukaan orang-orang Indonesia, Malaysia sama. Maukah saya buatkan menu khusus buat Bapak dan kalian semua, bapak-bapak yang datang? Menu apa? Cobain menu saya yang gak ada di dunia. Apa? Keren banget ngomongnya gak ada di dunia. Nasi goreng durian. Langsung saya bilang, what? Nah kan gak percaya katanya. Tidak pernah ada di dunia nasi goreng durian, saya yang ciptakan. Saya bilang duriannya bohong kali. Kalau mau datang ke dapur saya, I'll show you. Bahwa yang saya pakai adalah durian asli. Masa? Coba saya bilang. Terpaksa saya mau coba. Jangan cuma mendengar. Betul atau enggak? Saya coba. Maka disajikanlah. Begitu dicium nasi gorengnya, wangi duriannya. Begitu dimakan, hilang bau duriannya. Tuh bisa begitu tuh. Saya tahu Anda sedang saya rangsang appetite saudara. Tapi persoalannya, Anda akan tetap dengan ileranmu, dengan ludahmu, sampai Anda alami sendiri. Betul apa enggak? Anda hanya cerita Yesus, Anda dengar dari orang, Anda nggak akan pernah lihat dahsyatnya Tuhan. Sampai Anda dan saya alami sendiri. The problem with us, persoalan kita orang Kristen adalah we listen too much, kita dengar banyak tapi kita nggak alami. Halo? Mau alami? Coba bilang sebelah saudara, alami. Kalau Anda alami, baru Anda bisa mendalami. Bisa katakan amin saudara. Dan kalau Anda sudah mendalami, di situ Anda baru tahu Yesus yang aku sembah dahsyat luar biasa. So hari ini saya mau sampaikan kepada saudara apa rahasia kuasa kebangkitan. Are you ready? Siap? Yang pertama, Roma 6 ayat 9. Saya akan bagikan sama saudara rahasia kuasa kebangkitan Roma 6 ayat 9.
Roma 6 ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Baca sama-sama saya ayat 9, 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas. Saudara tahukah saudara, kalau Anda mengalami kuasa kebangkitan pertama akan menghentikan kekuatan maut dan neraka. Saya ulangi sekali lagi saudara, kuasa kebangkitan akan menghentikan maut dan neraka. Anda tidak pernah akan mati selama-lamanya. Karena Anda hanya mikir kalau mati fisiknya doang. Anda tidak tahu Tuhan bilang apa, jangan takut sama yang bisa membunuh fisikmu saja, tapi takutlah sama yang bisa membunuh bukan hanya fisik tapi jiwa dan rohmu. Saudara, kekristenan, kehidupan manusia itu bukan fisik. Waktu Adam diciptakan, fisiknya ada, dia belum ada kehidupan sampai ada roh kehidupan dari Tuhan. Betul atau tidak? Saudara yang dikasih Tuhan, Anda mati akan mati secara fisik. Tapi persoalannya adalah ketika engkau terima Yesus, engkau ngalamin kuasa kebangkitan, engkau tidak akan mati, cuman pindah alamat. Dan Anda akan hidup kekal. Bisa katakan amin saudara? Itu sebabnya orang Kristen gak pernah takut mati. Kalaupun engkau celaka, engkau mati, engkau tahu Anda ada di tempat yang betul. Ada amin saudara? Karena itu saudara, roh yang membangkitkan Kristus kalau ada pada saudara, dia akan membuat saudara lebih lambat mati. Amin. Saudara perlu alamin kuasa kebangkitan supaya tubuh jasmani ini ditelan oleh yang hidup. Coba bilang, ditelan oleh yang hidup. Coba bilang sebelah orang, gak usah takut mati. Kalau Anda ngalamin kuasa kebangkitan, maka Anda ngerti bagaimana Anda beroperasi secara spiritual, bukan hanya secara natural. Saudara, kita secara manusia natural pasti beroperasinya dengan panca indera kan? Dengan penglihatan, dengan penciuman, dengan perasaan, dengan segala sesuatu. Ya, tetapi saudara, ketika Anda berjalan di dalam kuasa kebangkitan, Tuhan ubahkan hidup saudara. Anda bukan lagi punya tubuh jasmani, tapi Anda punya tubuh rohani. 1 Korintus, mari kita lihat. Pasal 15. 1 Korintus 15. Anda perlu baca ini. 42 sampai 49. Saya bacakan beberapa ayat supaya saudara tahu. Saudara, kuasa kebangkitan itu bukan hanya sekedar saudara tahu Yesus bangkit. No, Anda perlu alami. Kalau Anda alami, maka apa yang terjadi? Tubuh jasmanimu ditelan di dalam tubuh spiritual. Anda tidak pernah takut mati. Karena kematian hanya pindah alamat. Ada amin? Dan Anda akan hidup kapan? Selama-lamanya. Coba bilang sebelah saudara, nggak bakal mati. Maka itu saudara, Paulus bilang maut di mana sengatmu. Artinya maut tidak bisa menghentikan hidupku. Karena hidupku akan selama-lamanya. Mari kita lihat saudara ayat yang ke-42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada tubuh rohania. Seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang akhir adalah roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah rohania, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Tahukah saudara dan saya berasal dari sorga? Karenanya saudara, Anda tidak pernah bisa mati. Maut mencoba menghentikan saudara, Anda nggak bakal mati. Karena Anda sudah mengalahkan maut. Bisa katakan amin saudara? Saudara, Yesus waktu bangkit, saudara masih makan enggak? Ikan goreng. Masih makan? Yes. Masih ketemu dengan murid? Yes. Cuman tubuhnya beda. Bukan tubuh jasmani begini, tapi tubuh kebangkitan. Jadi sebenarnya mati enggak? Enggak mati. Bekas lukanya masih ada enggak? Ada. Saudara, saya mau beritahu saudara, kalau Anda mati pun, kalau Anda punya kuasa kebangkitan, Anda tidak pernah mati. Itulah pengharapan kita orang Kristen.
Banyak orang berpikir, Pak saya kan fisiknya mati. Ya fisikmu mati, tapi engkau tidak pernah mati. Karena Tuhan bangkitkan engkau tubuh yang baru. Haleluya. Maka itu Anda ditransfer, dipindahkan menjadi tubuh yang baru. Tubuh kemuliaan, tubuh rohani, tubuh yang surgawi. Coba bilang sebelah saudara kalau begitu. Gak usah takut mati. Haleluya. Ada amin saudara. Karena itu saudara kita harus tahu bahwa tubuh rohani inilah yang menguasai tubuh jasmani kita. Sehingga kita tidak lagi berjalan dengan fisik kita semata-mata. Walaupun ini perlu untuk menginjak bumi. Kalau Anda kan gak jalan berdiri di atas lantai gitu ya. Ntar disangka Anda pocong lagi. Betul gak? Anda tetap seperti manusia biasa. Tapi Anda beroperasi tidak seperti manusia biasa. Anda mengalami kuasa kebangkitan. Ada perkara yang ajaib dalam hidup saudara. Hukum natural tunduk sama hukum spiritual. Saudara pikir saudara, hukum natural itu sudah hebat. Tapi kalau Anda hidup bersama dengan Tuhan, hukum spiritual lebih dahsyat daripada hukum natural. Mata kapak pernah jatuh ke sungai? Tenggelam? Tenggelam. Iya dong, secara natural tenggelam toh. Tapi apa yang dilakukan oleh Elisa? Hanya melemparkan tongkat. Itu bukan cuma ngapung. Kalau Anda baca dalam bahasa Inggris, bahwa itu berenang ke arah Elisa. Saudara, mana ada mata kapak bisa berenang? Tapi Alkitab berkata berenang ke arah Elisa. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada kuasa yang melampaui hukum natural. Nah, Anda harus menjadi orang Kristen yang cuma tidak tunduk hanya kepada hukum natural. Anda harus percaya ada hukum spiritual yang lebih dahsyat. Maka Ibrani berkata, yang kelihatan telah terjadi dari yang tidak kelihatan. Karena itu saudara, kalau Anda punya kuasa kebangkitan, Anda mampu mengerjakan perkara yang melampaui akal dan doamu. Akalmu terbatas, doamu terbatas, tapi kuasa kebangkitan yang mengalir dalam hidupmu melampaui apa itu, ada yang ada. Saudara coba bilang sebelah saudara, jangan takut. Ada kekuatan yang dahsyat. Sekarang Tuhan posisikan Anda berbeda. Karena Anda dibangkitkan, posisimu tidak lagi natural, tapi posisimu secara spiritual. Anda beroperasi tidak lagi secara natural, tapi secara spiritual. Cara pandangmu tidak lagi secara natural, tapi dari kuasa kebangkitan itu yang mengalahkan maut. Betul atau tidak? Saudara, kalau Anda jadi orang karyawan, dengar ya, begitu Anda jadi karyawan, sudut pandangmu, cara operasimu jadi karyawan kan? Betul apa enggak? Yang penting gue dapat gaji, naik pangkat, dapat fasilitas. Iya atau tidak? Tapi begitu Anda jadi owner, jadi pemilik perusahaan, caramu melihat berbeda. Caramu bergerak berbeda. Setuju atau enggak? Walaupun memang Anda kerja, tapi Anda kerjanya lain. Karena Anda sebagai owner sekarang. Lain waktu dulu, waktu Anda jadi karyawan. Setuju atau tidak? Kalau Anda bisa lihat perpindahan ini, Anda harus lihat perpindahan. Waktu Anda dari jasmani kepada spiritual, Anda lihat cara operasimu tidak sama. Yang membuat kita jadi orang Kristen selalu dalam kekalahan. Karena kita tetap dalam operasi yang sama. Kita sudah dibangkitkan. Anda mungkin bilang, Pak saya nggak mati. No, Anda sudah dibangkitkan dengan Anda dibaptis, Anda dibangkitkan keluar dari kubur itu. Bisa katakan amin, saudara? Saya yang percaya kita adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan. Nah, kita akan masuk yang kedua, rahasia kedua. Rahasia pertama, maut tidak akan pernah bisa membuat saudara mati. Itu yang namanya Zoe. Coba bilang Zoe. Kehidupan yang sejati Tuhan balikkan kepada saudara. Amin. Mari kita lihat yang kedua, Efesus. Pasal 2. Kuasa yang dahsyat itu datang ke dalam hidup saudara. Tanpa kebangkitan sia-sia hidup kita. Efesus 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Haleluya. Efesus 2 ayat 4 sampai 6. Sudah dapat? Saya bacakan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Kristus. Saya minta Anda perhatikan baik-baik ya. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu apa? Selamatkan. Ayat 6 kita baca sama-sama. Harus baca sama-sama ayat 6 Efesus 2. 1, 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah
membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di mana? Oke, saya perlu baca ulang ayat 6, saya minta perhatikan ayat 6. Dan di dalam siapa? Kristus Yesus, Ia telah apa? Membangkitkan kita. Saya berhenti sebentar. Yang nulis tulisan ini siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus waktu nulis ini udah mati atau masih hidup? Hah? Masih hidup. Kalau udah mati nggak bisa nulis ini ya. Iya dong, simpelnya kan gitu. Sederhana. Masih hidup. Kenapa dia bilang Yesus yang telah membangkitkan kita? Wong dia masih hidup. Ayo. Kenapa di sini dia berkata bahwa di sini dia bilang bahwa di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga. Udah membangkitkan kita. Dia belum mati bro. Tapi dia merasa bahwa dia telah dibangkitkan. Karena walaupun secara fisiknya hidup. Tapi dia alami kuasa kebangkitan itu. Dan kalau dia sudah dibangkitkan, rahasia berikutnya terbuka di sini. Mari kita lihat. Lanjut saya baca kalimat tadi. Membangkitkan juga, telah membangkitkan kita juga. Dan setelah kita dibangkitkan ngapain? Memberikan tempat bersama dengan siapa? Dia atau Yesus di mana? Jadi waktu Anda dibangkitkan dengan kuasa kebangkitan, lihat sini, ketika Anda terima kuasa kebangkitan, Anda alami kuasa kebangkitan, maut tidak bisa menghentikan saudara. Anda akan terus hidup. Coba bilang sebelah saudara, saya akan lihat kamu seterusnya. Coba bilang. Kita akan lihat seterusnya, betul ya? Kita akan lihat terusnya selama hidup kita. Selama bersama dengan Tuhan. Dengar, selain kita akan hidup seterusnya, tidak akan pernah mati. Ketika kita dibangkitkan dengan kuasa Tuhan, kita alami kebangkitan, kita diposisikan. Kita ditempatkan bersama dengan siapa? Yesus. Di mana? Di surga. Berarti posisi saudara sekarang ada di mana? Di bumi apa di surga? Enggak dengar saya. Pendeta bertanya, pastormu bertanya, jemaat man? Oke, saya tanya sama saudara, posisimu ada di mana sekarang? Di bumi apa di surga? Hah? Di surga. Benar apa enggak? Alamat gereja ini, Wisma RMK, Blok M4, nomor 1, lantai 4. Itu untuk administrasi. Tapi posisi gereja ini bukan di lantai 4, tetapi di sorga. Itulah orang Kristen harus tahu. Posisimu bukan di sini. Alamat rumah saya Puri Indah. Itu rumah saya tinggal secara fisik. Tapi rumah saya yang beneran, tempat saya di mata Tuhan adalah di posisi Yesus di sorga. Maka itu saya melihat dunia seperti Yesus melihat. Aduh kayaknya Anda nggak ngerti. Ngerti enggak? Saudara harus melihat seperti Tuhan melihat. Karena itu waktu Saul melawan Goliat, Saul melihat Goliat dari kacamata posisi dia sebagai raja di bumi. Saya khotbah belum selesai. Jangan komentar dulu. Saul melihat saudara Goliat dari posisinya yang dunia. Maka itu dia melihat Goliat, dia takut. Karena dia ada di posisi yang sama dengan Goliat. Tapi beda dengan Daud. Waktu Daud datang dia tidak ada di posisinya Saul. Dia ada di posisinya Tuhan. Itu sebabnya waktu dia di posisinya Tuhan, dia melihat bagaimana Tuhan melihat Goliat. Dia tahu bahwa Allah sanggup meruntuhkan orang ini. Aku sanggup meruntuhkan orang ini. Pertanyaan saya, Anda lihat tantangan Anda, Goliat Anda dari sisi mana? Saudara ngerti maksud saya? Kita harus tahu level kita nggak di sini bro. Coba bilang sebelah saudara, level kita bukan di sini. Yesus berkata, aku datang dari sorga. Aku datang bukan dari bumi ini. Itu sebabnya posisi kita ada di sana. Sumber pertolongan kita bukan polisi, bukan presiden, bukan politisi, bukan bankir. Sumber pertolongan kita adalah dari atas. Pertolonganmu bukan dari atasan. Pertolonganmu dari atas tahu. Coba bilang sebelah saudara, bukan dari atasan. Dari atas. Dari mana datangnya pertolongan? Dari sana. Itu sebabnya when you position yourself, Anda memposisikan dirimu di sini di bumi. Makanya jangan heran, kecewalah, sakit hatilah, iri hatilah, pusinglah, streslah. Seolah-olah Anda tak berdaya, tapi Anda tahu Anda punya kuasa kebangkitan. Posisi Anda bukan di bumi,
di sorga. You live, Anda hidup memang secara manusia di bumi, tapi Anda beroperasi dengan di sana. Ya atau tidak? Itulah dahsyatnya orang Kristen, bro. Makanya orang Kristen gak bisa kalah, saya gak ada lawan. Coba bilang saudara-saudara, saya gak ada lawan. Ini namanya apa? Ketika Anda menerima kuasa kebangkitan, Anda diposisikan ulang. Reposisi. Bahasa aslinya adalah alite ya. Posisimu diposisikan ulang. Sehingga engkau tidak lagi ada di posisi yang sama. Anda berada di posisi yang berbeda. Karena sekarang Anda alami kuasa kebangkitan. Anda boleh susah. Tapi Anda tahu ini hanya susah untuk fisik saya. Tapi saya mengalami kemenangan. Anda tidak akan pernah bisa mengalami kekalahan. Bisa katakan amin. Halo. Siapa yang mengerti apa yang saya maksud? Coba bilang sebelah saudara. Lokasimu di mana? Tanya sebelah saudara. Di mana lokasimu? Di sorga, bro. Nah itu sebabnya Tuhan kembalikan Anda pada posisi semula waktu Dia ciptakan Anda. Yaitu apa? Menjadi penakluk yang berkuasa. Dari situ kita beroperasi. Bisa katakan amin. Ketika Anda memperpanjang pasportmu, Anda di Amerika atau di Australia atau dimanapun, Anda harus ke kedutaan. Iya enggak? Kalau Anda sekolah di luar negeri atau Anda tinggal di luar negeri, kalau pasportmu habis, Anda harus perpanjang di kedutaan. Dan yang menarik adalah ketika Anda masuk di kedutaan Amerika atau kedutaan Indonesia di Amerika atau kedutaan Indonesia di Australia, begitu Anda menjejakkan kaki masuk pintunya, masuk di dalam pelatarannya, masuk di ruangannya, lagunya Jawa. Semua officernya ngomong Indonesia. Ya atau tidak? Formulirnya bahasa Indonesia tersedia. Informasi bahasa Indonesia. Kalaupun ada snack-snacknya makanan Indonesia. Kok bisa di Amerika berlaku hukum Indonesia? Kok bisa di Australia berlaku hukum Indonesia? Kok bisa? Itu adalah Indonesia di Australia, saudara. Saya beritahu saudara, Anda seperti itu. Anda hidup di bumi ini, tapi Anda adalah perwakilan dari sorga. Ada amin? Saudara tahukah saudara yang dikasih Tuhan, posisi kita inilah yang membuat kita hidup dalam kelimpahan. Posisi inilah yang membuat kita tidak takut. Makanya Tuhan bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Ada amin? Saudara, ada orang tanya sama saya, pilpres gimana pilpres? Pemilihan presiden. Saya kasih tahu saudara satu rahasia, mau dengar? Mau dengar gak? Presiden tiap 5 tahun juga ganti. Tapi Allah yang aku sembah, Yesus yang aku sembah tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Pemerintahannya tidak pernah berubah. Pengharapan pada Yesus. Ada amin, saudara? Saudara tahukah saudara, yang mimpin Mesir itu Firaun. Tapi ini Firaun benar, bukan Firaun Chinese ini, saudara. Yang kemarin itu Firaun Chinese itu, saudara. Ini Firaun beneran, saudara. Nah saudara, yang memimpin itu adalah Firaun di Mesir. Tapi saya mau beritahu saudara, pengharapannya bukan pada Firaun, pengharapannya pada Tuhan. Bangsa Israel bisa selamat bukan karena Firaun. Firaunnya begitu keras, lihat ya kemarin. Saudara, Firaun begitu keras. Tetapi saudara, kalau Tuhan bilang keluar, nggak ada yang bisa batasi. The last day in Egypt, kalau Tuhan bilang out, out. Pengharapan ada pada Tuhan. Karena kita diposisikan di sana. Coba bilang sebelah saudara, di sono tuh tempatnya. Coba bilang gitu. Haleluya. Udah sadar belum? Amin. Itu adalah yang kedua, rahasia kedua. Kalau Anda mengalami kuasa kebangkitan, saya kasih Anda 3 aja ya. Saya ada 4 tapi kasih 3 aja. Karena waktunya. Ketika Anda dibangkitkan, yang pertama, engkau tidak pernah mati. Coba bilang sebelah saudara, jangan takut mati sekarang ya. Yang penting jangan cari mati.
Oke? Jangan takut mati bukan berarti Anda cari mati. Itu salah sendiri. Saudara, tetap Anda tidak akan pernah mati. Maut tidak bisa menghentikan saudara. You will live forever and ever and ever. Jangan Anda tambahin forever young. Nggak ada. Forever and forever amen. Atau forever 21. Anda mau 21 forever. No, kita akan hidup selamanya. Yang kedua, Anda punya posisi tidak lagi di bumi. Tuhan bawa Anda di posisi yang lain. Haleluya. Betul? Waktu orang Farisi ketemu perempuan berzina, apa yang dia lihat? Perempuan ini harus dirajam batu. Betul apa enggak? Cara Yesus beroperasi lain. Dia melihatnya adalah kasih karunia Tuhan, kasih Bapa bisa merestorasi perempuan ini. Beda enggak lihatnya? Yang satu suruh bunuh, yang satu suruh hidup. Ya? Beda. Kalau Anda ada di dalam posisinya Tuhan, kacamatamu, caramu melihat tidak sama. Saya berharap gereja di tempat ini, Anda tidak hanya selalu beroperasi seperti Saul beroperasi. Anda harus beroperasi seperti Daud beroperasi melawan Goliat. Bisa katakan amin? Sampai di sini Anda jelas? Clear? Oke, yang ketiga. Lukas 24. Ini peristiwa ketika Yesus sudah bangkit dan berjalan ke Emmaus. Saya mau saudara melihat, perhatikan baik-baik ini, saudara. Lukas 24. Ayat 30. Nanti saya akan jelasin kuasa kebangkitan. Rahasia yang ketiga akan Anda apa yang akan Anda alami. Ada 3 hal yang akan Anda alami kalau Anda alami kuasa kebangkitan. Oke? Ayat 30 Lukas 24. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu, apa? Terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Saudara, tahukah saudara kuasa kebangkitan mampu membuka mata hatimu? Yang selama ini Anda nggak pernah ngerti, maka itu baca firman perlu kuasa kebangkitan. Karena dengan kuasa kebangkitan Anda akan mengerti firman tidak seperti mata jasmanimu melihat. Tidak seperti akal manusiamu mengerti. Tapi kuasa kebangkitan akan membuat engkau mengerti firman lebih dalam. Mari kita lihat ayat 45. Apa yang terjadi? Selain dia membuka mata hati mereka. Ayat yang kelima, 45 sorry. Lalu ia apa? Membuka apa? Pikiran mereka sehingga mereka ngerti kitab suci. Ada banyak orang baca kitab suci tidur. Pak, dulu saya sebelum bertobat Pak, susah tidur loh Pak. Sekarang sesudah bertobat, gampang tidurnya. Kok bisa? Baca ayat 1 ayat aja udah ngantuk saya. Itu mah belum bertobat. Kenapa kita bisa ngantuk baca Alkitab? Karena kita nggak ngerti. Kenapa kita nggak ngerti? Kita belum ngalamin kuasa kebangkitan itu. Salah satu kuasa kebangkitan yang bersama dengan Roh Kudus adalah juga mencerahkan mata saudara. Bisa katakan amin? Mari kita lihat saudara, di dalam Yohanes 20, bagaimana saudara, Anda boleh catat aja nggak usah kita baca. Yohanes 20 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Ini cerita saya ambil dari sini. Yohanes 20 ayat 8 sampai 9, Anda baca di rumah. Ketika Maria datang ke kubur Yesus. Itu peristiwa ketika Yesus sudah bangkit, ya? Betul? Saya tanya, dia ketemu Yesus enggak? Maria ketemu Yesus enggak? Ketemu apa enggak? Awalnya enggak ketemu, belakangan ketemu enggak? Dia ketemu Yesus pertama kali, dia anggap Yesus sebagai apa? Tukang kebun. Padahal ini Yesus beneran bukan? Yesus yang sudah bangkit bukan? Berarti dia belum kenal itu Yesus. Sampai Yesus memanggil nama Maria, baru Maria berkata, Rabuni. Dia baru kenalin itu Yesus, betul atau tidak? Saya beritahu saudara, biarlah kuasa kebangkitan Anda alami di tempat ini. Dan Anda akan ngerti firman dengan kedalaman. Anda akan terbuka matamu, akan terbuka pikiranmu, sehingga akan mulai mengerti siapa Yesus sebenarnya. Dan Anda akan alami betul-betul dahsyat membuat saudara yang dikasih Tuhan, Anda tidak lagi perlu di dalam membaca dalam kegelapan. Anda akan membaca dalam terang Tuhan. Anda akan dibuat mengerti semua peristiwa hidup ini, membuat Anda mengerti lebih dalam. Bisa katakan amin? Saudara tahukah saudara, dalam hidup ini kadang-kadang banyak misteri. Makanya ada lagu. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
Mengapa sesuatu harus terjadi di dalam kehidupan ini? Ada banyak misteri dalam hidup. You don't understand. Tapi kuasa kebangkitan akan membuat Anda ngerti tentang hidup. Jangan coba ngerti dengan kepintaranmu dan pengalamanmu. Tapi miliki kuasa kebangkitan supaya mata hatimu terbuka, pikiranmu terbuka. Sekali pikiranmu terbuka, sekali pikiranmu terbuka, sekali mata hatimu terbuka, Anda akan melihat seperti Tuhan melihat. Anda akan lihat kekristenan tidak akan sama lagi, bahkan Anda akan ngerti hidup tidak sama lagi. Saudara, saya suka merenungkan tentang hidup. Bukan merenungkan nasib, merenungkan tentang hidup. Maka itu saudara, saya bikin buku Wisdom for Life. Inspiration for a Great Life. Wisdom for Life. Suatu hari saya sedang merenungkan hidup. Nggak ada yang ngajarin, saya bukan filsafat, bukan sekolah filsafat, enggak. Tapi saya tahu Tuhan yang akan memberikan pengertian tentang hidup. Ada amin. Saya pernah bagikan sama saudara kok. Nggak apa-apa diulang ya. Makanya ada kitab ulangan kan. Anda lahir telanjang. Hah? Lahir telanjang? Apakah ada yang lahir bawa pakai gelang emas dari perut mamanya? Ada lahir telanjang. Bolui, mocien, bokek. Anda mati, nggak ada duit. Betul? Nggak bawa duit. Setuju? Tapi sekarang waktu udah mati nggak telanjang tentunya. Dipakaiin baju yang paling rapi. Didandanin malah ya. Supaya tidak seram. Betul apa enggak? Anda lahir telanjang, mati telanjang. Anda nggak bawa apa-apa. Tapi hebatnya, selama Anda hidup, Anda bisa punya rumah. Anda bisa punya mobil. Anda bisa punya aset, Anda punya duit. Ya atau tidak? Kalau begitu, mana yang datang duluan? Hidup atau duit dan harta? Coba jawab. Hidup apa duit dan harta? Hidup. Harta datang karena kamu Yesus datang memberi dan hidup yang karenanya yang Anda harus bangun yang mana? Saya nggak dengar saudara. Yang Anda harus bangun tuh yang mana? Coba lebih keras dong. Hidup. Tapi kenyataannya yang Anda bangun yang mana? Coba saya jawab jujur di hadapan Tuhan. Hanya orang jujur masuk surga. Saya mau tanya, apa yang Anda harus bangun? Hidup, you bilang. Tapi kenyataannya yang kita bangun apa? Aset. That's why you don't understand. Makanya Anda hidup hanya bergulung dengan aset. Saya beritahu saudara, Anda mati nggak bawa apa-apa bro. Saudara pikir the stack of money, wealth yang begitu banyak bisa hidup bersama dengan Anda? No. Anda biarpun banyak duit, orang Chinese yang belum kenal Tuhan, yang masih tradisi, biarpun dia mati banyak duit, tetap aja duit dibakar saudara. Supaya di sono tidak kekeringan katanya. Halo, betul apa enggak? Jadi berarti saudara, ngerti sesuatu tentang hidup butuh kuasa kebangkitan. Jangan sok pikir Anda bilang, saya pinter, saya punya pengalaman. Kalau Tuhan tidak membukakan, kuasa kebangkitan tidak akan Anda alami. You will never understand about life. You will never understand about words of God, tentang firman Tuhan. Mau alami kuasa kebangkitan? Coba bilang lagi sebelah saudara, gak bakal mati. Jangan takut mati. Karena Anda berpikir ketika Anda mati sudah selesai hidupmu. Enggak selesai bro. Terus selama-lamanya. Kita akan ketemu lagi. Dalam tubuh kebangkitan. Hah? Kita tidak lagi akan menceritakan dukanya di bumi. Tapi kita akan bersuka cita apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan yang kedua, Anda harus tahu ketika Anda dibangkitkan. Posisimu tidak di sini lagi. Sudah berubah. Cara pandangmu, cara beroperasimu, caramu berfungsi tidak lagi seperti dunia orang yang penuh dengan kekalahan. Tapi hidup dalam kemenangan. Dan yang ketiga, mata hatimu akan dibuka oleh Tuhan. When you touch the life yang sudah bangkit, Anda akan lihat ada kebangkitan. Anda akan lihat ada kehidupan. Anda akan lihat ada kedalaman Tuhan. Makanya Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Tuhan dan mengalami kuasa kebangkitan itu.
Biar saudara alami kuasa kebangkitan. Bukannya dia tidak pernah, dia mau alamin makin dalam, makin kuat, makin dahsyat, makin kuat. Saudara, saya beritahu saudara, kalau Anda pemain musik, Anda ngalamin kuasa kebangkitan, musikmu tidak akan bersama lagi. Anda tidak hanya bermain dengan notasi, dengan note yang biasa, tapi Anda akan melayani dengan kuasa yang berbeda. Bisa katakan amin? Sampai di sini ada jelas? Coba bilang saudara-saudara, alami kuasa kebangkitan. Puji Tuhan. Sebenarnya ada yang keempat, tapi saya rasa waktu tidak mengizinkan. Karena nanti ada kelasnya sendiri. Anda boleh catat aja ya, saya kasih catat tanpa penjelasan. Kebangkitan membawa Anda akses kepada tahta Allah untuk menerima kepenuhan Roh Kudus yang tidak terhingga. Anda akan menerima kepenuhan Roh Kudus yang tidak terhingga. Anda punya akses ke tahta Allah. Itu yang paling dahsyat, saudara. Anda akan, semua yang ada di sorga Anda akan bisa alami. Dahsyat itu, saudara. Dan Anda hidup unstoppable. Anda menjadi orang yang tidak bisa dihentikan. Bukan ocehan yang nggak bisa dihentikan. Tapi Anda punya gerak-gerik dalam Tuhan, tidak bisa dihentikan. Bisa katakan amin? Kalau Anda ngerti ini, baru Anda ngerti kekristenan itu kayak apa. Bukan cuma kebaktian, saudara. Saudara, kalau Anda cuma kebaktian, lemes, capek, bosen tahu. Makanya ada banyak orang lebih baik, saudara, hari ini saya nggak ke gereja dulu ya Pak. Gitu. Kenapa? Bosen gue. Coba bilang lagi sebelah saudara, itu kedengarannya kayak saya loh itu, coba bilang gitu. Ya, bosen gue ke gereja. Apa bosen? Karena Anda tidak ngalamin kuasa kebangkitan. Kalau Anda kuasa kebangkitan, Anda bilang, yes, I want to meet God. Aku mau ketemu Tuhan. Karena Anda tahu ada kuasa yang dahsyat, yang tidak pernah Anda bisa miliki. Selain Dia yang memberikan kepada saudara. Amin? Mari kita berdoa. Arahkan hatimu.